Mas, saya itu dulu nggak bisa baca. Saya dulu latar belakangnya yang kurang pas, sudah banyak dilakukan. Siapa tahu Mas ini akan menjadi sangu saya, saksi Allah bahwa saya pernah belajar satu huruf dari firman Allah. Ini insya Allah. Kita sudah hafidh Quran, kita sudah ahli tafsir, kitab-kitab yang kita pelajari sudah karya-karya ulama besar. Di rumah kok yang dipakai ternyata yang kita ajarkan Iqra, enggak masalah. Yang kita ajarkan Alif-Ba-Ta, enggak masalah. Siapa tahu satu huruf karena keikhlasan kita. Satu huruf dari keikhlasan orang yang belajar pada kita. Siapa tahu Allah ridho. Santri bukan hanya belajar di pesantren. Setelah selesai mondok, banyak santri yang pulang untuk mengabdi di tengah masyarakat. Begitu juga dengan Mas Turin Ahmad. Ia santri, sekaligus petani di kaki Gunung Merbabu. Di sela-sela waktunya bekerja di ladang, ia tetap setia mengajar Al-Quran. Bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk orang tua yang baru mulai belajar di usia senja. Dengan sabar, ia membimbing huruf demi huruf, ayat demi ayat, agar semua bisa merasakan indahnya membaca firman Allah. Karena termotivasi dengan Pak, yang anak-anak saja bisa Pak, mosok kami nggak bisa. Memang dari kecil ada yang tidak mengenal dan belum mengenal Al-Quran karena mu'alaf. Nah, dari situ kita membuka pembelajaran baca Al-Quran khusus untuk orang tua. Jadi kami pisahkan. Yang baru memulai Al-Quran, ada yang SMP karena mu'alaf, masuk Islam, terus pengen membaca Al-Quran. Itu kalau jadi satu dengan anak-anak, nanti malu. Terus yang tua juga begitu. Orang tua kalau gabung remaja juga nggak nyaman, apalagi gabung anak-anak. Sehingga orang tua kita bikinkan khusus, waktu khusus untuk orang tua. Beliau-beliau yang usianya sudah tidak muda lagi, ada yang yang paling sepuh itu 77 tahun. 77 tahun, itu dari nol. Ada yang 60 sekian tahun. Mengajar orang tua tentu penuh tantangan. Ada yang matanya kabur, ada yang pendengarannya berkurang, ada yang mudah lupa. Tapi semua diterima dengan sabar, karena yang terpenting adalah semangat mereka untuk terus belajar. Saya melihat semangat beliau-beliau. Saya malu kalau saya nggak ngajari. Bahkan sama sempat tanya gini, Mbah, jenengan kok semangat kados ngoten napa to, Mbah? Jawabannya itu, Mas, saya itu dulu nggak bisa baca. Saya dulu latar belakangnya yang kurang pas, sudah banyak dilakukan. Siapa tahu Mas ini akan menjadi sangu saya, saksi Allah bahwa saya pernah belajar satu huruf dari firman Allah. Ini insya Allah. Jadi saya malu ketika melihat beliau-beliau yang sudah usianya tidak muda lagi dengan penuh semangat, walaupun belajar di waktu tua itu bagai mengukir di atas air. Sekarang belajar sudah bisa, besok lupa lagi, belajar lagi, lupa lagi. Tapi saya yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan. Alhamdulillah, yang dulunya nggak kenal apa itu A, apa itu B, sekarang sudah ada yang juz 1, ada yang juz 4. Masya Allah. Semua ini dilakukan tanpa biaya.
Bagi Mas Turin, mengajar Al-Quran adalah ibadah, bukan pekerjaan. Dan di tengah masyarakat yang majemuk, kegiatan ini tetap berjalan rukun, saling menghargai antar tetangga yang berbeda agama. Saya, ya, seberang jalan saya itu rumah tokoh Buddha, bawahnya rumah pendeta. Kita nggak pernah ada masalah. Kenapa? Urusan kita pada Allah jelas sendiri-sendirilah. Mereka ibadah menurut keyakinan mereka, urusan mereka sendiri. Tapi dalam bermuamalah, berkegiatan sosial, ya mereka tetangga saya. Bahkan kalau mereka butuh bantuan, selama kita bisa bantu, harus kita bantu. Kalau kita tidak bisa membantu dengan materi, setidaknya jangan menjadikan mereka tidak nyaman dengan keberadaan kita. Makanya kita ada di sini pengajian yang kita pakai pengeras. Tapi setelah jam 9 malam, itu sudah kita off. Jam 9 itu biasanya kalau kegiatan kami mujahadah itu sudah asrokol. Setelah asrokol, atas dimatikan, tapi kegiatan sampai masih jalan. Kajian materi, fikih, ada kajian tentang Al-Quran, dan yang lain sebagainya, itu internal kita. Sehingga kita nyaman, jamaah nyaman, tetangga juga nyaman.